buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat. Sudah sarapan, sudah mandi. Hari ini tanggal 17 November 2020. Kita belajar tema 4 subtema 2 PP 4 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nanti kamu akan menganalisis unsur intrinsik pada sebuah cerita. Lalu PKN mengenai memahami sila kedua pada Pancasila ya. Nanti kita nyanyi bersama, berdoa bersama, dan ibu akan menjelaskan kedua materi itu karena berhubungan dengan tugas kamu ya. Selamat menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan. Tuhan memberkati. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu satu hari yang ini Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepada-Mu, hapuskanlah segala dosa kami agar kami Tuhan, hari ini kami akan melakukan pembelajaran yang rumah. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami, bukan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami dan akan menjadi bekal di masa depan. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang dapat Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, kami mohon berkatilah mereka selalu, berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu, ingatkanlah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, baik kami dalam keadaan senang maupun susah. Tuhan, banyak pergumulan yang kami miliki, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang baik selalu ada dalam kehidupan kami, mengajari kami, membimbing kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami, kami mohon ya Tuhan, berkatilah sekolah kami, lindungilah sekolah kami dari orang-orang yang jahat ya Tuhan. Kami mohon, Engkau tahu itu adalah rumah kedua kami, tempat kami belajar. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah sekolah kami. Begitu juga para guru-guru kami ya Tuhan, berkatilah selalu guru-guru kami agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman. Sampai di sini doa kami ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan kembali makna sila kedua dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada materi kita ini juga sudah pernah ibu jelaskan beberapa hari yang lalu ya. Nah, ibu akan menjelaskan kembali, ibu harap kamu lebih memahaminya. Nah, makna pada sila kedua ini yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, mampu melakukan yang baik demi kebenaran, menjaga kepercayaan orang, ramah dalam bermasyarakat. Nah,
Arti maksud dari makna ini, Nak, makna itu arti. Jadi yang kita pelajari mengenai mata pelajaran PKN ini, kita akan memahami arti dari sila-sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, kita sudah mempelajari sila pertama, sekarang sila kedua, nanti selanjutnya juga sila ketiga sampai sila kelima. Nah, itulah arti dari sila kedua yang Ibu berikan. Nah, contoh penerapannya, yang pertama itu Ibu berikan membantu korban bencana alam. Nah, itu ada gambar, ada contoh gambar yang Ibu berikan. Yang pertama, tim SAR membantu korban bencana alam. Yang kedua, turut serta dalam kegiatan manusia. Nah, itu pada gambar yang kedua ada tentara mendonorkan darahnya kepada PMI. PMI itu Palang Merah Indonesia. Dia mendonorkan darah. Nah, darahnya itu berguna untuk siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Nah, itulah yang dikatakan contoh turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Lalu yang ketiga, mengunjungi teman yang sakit. Nah, pada gambar yang ketiga itu Ibu berikan seorang anak yang sedang sakit. Ternyata dia dijenguk oleh teman-temannya. Ada 2 teman yang menjenguknya. Nah, tujuannya apa? Supaya temannya itu cepat sembuh. Dan itu juga bagian dari contoh dari sila kedua. Nah, selanjutnya yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Nah, maksudnya di sini kalau kamu lihat di gambarnya itu menutup mulut. Nah, kita sering sekali kan, Nak, dalam kehidupan kita sehari-hari mengejek teman, seperti menertawainya kalau dia memiliki masalah, misalnya terjatuh tidak sengaja, kita sering sekali menertawainya. Lalu membulinya, seperti kita mengejek, we. Nah, atau bisa dibilang, ih, jelek kali lah bajumu, bagaimananya tulisanmu, bodoh kali lah kau. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu bukan menerapkan contoh dari sila kedua. Jadi kita tidak boleh menyakitinya, Nak, seperti yang Ibu berikan itu. Alangkah baiknya bagaimana kalau ketika teman kita jatuh, alangkah baiknya kita menolongnya, jangan menertawainya. Begitu juga kalau teman kita tidak mengerti pada pembelajaran, alangkah baiknya kita mengajarinya, jangan menertawainya. Nah, contoh yang kelima, peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, ini juga hampir berhubungan dengan pada contoh yang pertama, membantu korban bencana alam. Nah, pada gambarnya itu Ibu berikan yang nomor 5, yang di tengah, seorang relawan membantu seorang kakek, bisa dikatakan lanjut usia, lansia ya, membantu seorang kakek, bisa dikatakan itu adalah dia memiliki penyakit. Jadi seorang relawan membantu kakek tersebut supaya dapat hidup dengan layak. Nah, bisa juga dengan misalnya kalau pada peduli terhadap penderitaan orang lain, bisa salah satunya ketika teman kita menghadapi musibah, misalnya bencana banjir. Nah, kita membantunya, itu juga perilaku peduli terhadap penderitaan orang lain ya. Lalu yang keenam, tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, itu kamu lihat ada kendaraan mematuhi lalu lintas. Ketika rambu lalu lintas, atau kita sering sebut itu namanya lampu merah ya, lampu merah, lampu jalan, lampu lalu lintas. Nah, ketika menandakan warna merah, berarti kendaraan diharapkan berhenti. Nah, berhentinya di garis yang mana? Jangan didahului
tepat di garis zebra cross. Itu tidak boleh sebelum. Kenapa? Karena zebra cross itu adalah hak pejalan kaki. Ketika rambu lalu lintas menunjukkan berwarna merah, itu berartinya kendaraan berhenti dan pejalan kaki boleh menyeberang. Nah dia menyeberangnya pada zebra cross itu, tanda yang garis putih-putih itu. Jadi kalau kita berhenti tepat di yang tanda garis putih-putih itu yang dinamakan zebra cross, kita sudah melanggar hak orang lain, kita sudah mengambil hak orang lain. Jadi pejalan kaki bingung, dia mau menyeberang dari mana, nanti akan terjadi kecelakaan. Nah alangkah baiknya ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, sepeda motor ataupun mobil, ketika rambu lalu lintas menunjukkan lampunya warna merah, alangkah baiknya kita berhenti tepat sebelum di zebra cross tersebut, atau dikatakan garis yang bertanda putih itu ya nak ya. Nah itulah mengenai pembelajaran PKN. Nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali menganalisis unsur intrinsik. Ini nanti akan sesuai dengan tugas kamu, bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah itu ada di hadapan kamu sinopsis. Nah sinopsis ini nak maksudnya rangkuman pada sebuah cerita. Ibu mengambil cerita rakyat Nusantara, judulnya Sangkuriang. Kalau kamu ingat beberapa hari yang lalu Ibu menjelaskan bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik mengenai cerita Sangkuriang. Nah inilah sinopsisnya. Ada 3 paragraf. Ini paragraf yang pertama. Ini paragraf yang kedua yang berwarna hijau tulisannya. Lalu paragraf yang ketiga itu berwarna ungu. Ibu harap kamu dapat membacanya dan memahaminya. Nah, setelah kita pahami cerita Sangkuriang tadi, lalu bisalah kita nak menganalisis unsur intrinsiknya. Yang pertama itu temanya adalah anak yang durhaka. Kenapa kita bisa mengambil anak yang durhaka temanya? Karena isi cerita Sangkuriang itu menceritakan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Namun perlu kamu pahami, untuk menentukan tema itu bukan berarti seperti gagasan pokok mengambil dari bagian dari isi kalimat tersebut. Kalau menentukan tema memang caranya sama. Nah, dia menceritakan tentang apa, namun kalimatnya bisa kita menggunakan bahasa sendiri ya. Yang kedua alurnya itu maju mundur atau dikatakan alur campuran. Nah kenapa? Karena pada cerita Sangkuriang ini diawali dengan masalah si pemain yang semakin rumit. Lalu selanjutnya dia memiliki masalah. Setelah memiliki masalah, masalah yang dimiliki si pemain ini dapat diselesaikan. Nah setelah dapat diselesaikan, lalu masalahnya itu perlahan dapat menurun permasalahannya. Setelah menurun, lalu dikenalkan lagi bagaimana asal mulanya itu ceritanya si Sangkuriangnya itu tadi, ayah orang tuanya itu tadi gitu. Nah pernah Ibu katakan untuk mempermudah kita menentukan alur, kita harus memahami tahapan-tahapannya. Nah setelah kita memahami tahapan itu, kita harus mengingat setiap jenis alur itu tahapannya apa saja. Nah jadi kalau kita sudah memahami cerita itu dan kita sudah bisa menghubungkan tahapan-tahapan itu, jadi dia masuk bagian mana? Nah kuncinya menentukan alur itu. Nah awal ceritanya itu menceritakan tentang apa, lalu kita bisa memahami kalau dia diawali dengan pengenalan. Ingat jenis alur yang diawali dengan pengenalan, jenis alur apa?
Itu kata kuncinya. Lalu kalau dia diawali dengan permasalahan, dia jenis alur apa? Kalau dia diawali dengan masalah yang memuncak, dia jenis alur apa? Nah, seperti itu juga ibu cara menentukannya. Diawali dengan masalah yang memuncak. Nah, itu jenis alur apa? Maju mundur atau campuran. Nah, sudah dapat dia. Nah, makanya jenis alur pada Sangkuriang itu adalah maju mundur atau dikatakan campuran. Lalu latar atau setting. Nah, ini dikatakan tempat. Tempat latar itu ada 3 ya nak ya. Ada tempat, ada suasana, ada waktu. Nah, di sini ibu tentukan di tempatnya saja. Nah, kamu boleh nanti menentukannya ketiganya juga boleh, bagus ya, bagus sekali nanti ketika tugas yang ibu berikan. Nah, tempatnya itu di sebuah kerajaan sesuai dengan cerita. Nah, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini memposisikan pengarang menggunakan pemainnya itu dengan sudut pandang yang bagaimana posisinya, apakah dia menggunakan nama seseorang atau nama tumbuhan, nama hewan, atau menyatakan aku, saya, dia, kamu. Nah, ternyata pada cerita Sangkuriang ini menggunakan nama seseorang, nama hewan. Jadi itu menyatakan sudut pandang orang ketiga. Lalu yang kelima, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini kita tentukan pemainnya lalu sifatnya. Nah, lihat yang pertama itu tokohnya Raja Sungging Perbangkara. Nah, sifatnya bagaimana? Protagonis. Penokohan ini nak, dia menunjukkan ke sifat si pemain. Nah, sifat pemain ini kan ada 3 ibu berikan. Protagonis, dia berperan sebagai orang yang sifatnya baik. Kalau antagonis kurang baik atau yang kita pahami itu jahat. Protagonis dia netral, dia sebagai penengah untuk menengahi si protagonis dan antagonis. Nah, ini sudah dapat. Wayung dia sifatnya protagonis, Dayang Sumbi sifatnya protagonis, Tumang sifatnya protagonis, dan Sangkuriang sifatnya antagonis. Nah, selanjutnya yang keenam, perwatakan. Nah, perwatakan ini sama dengan penokohannya tadi. Tapi nak, kalau kita mau menentukan pada bagian unsur intrinsik yang tokoh dan penokohan, sifat yang ibu minta itu yang bagian protagonis, tritagonis, pada bagian bahasa unsur intrinsiknya. Tapi kalau pada pada nomor 6 perwatakan itu bagian unsur intrinsiknya itu sifatnya sifat yang secara umum dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang dimaksud ya. Kalau dia dikatakan sastranya, kalau yang protagonis tritagonisnya ya. Kalau perwatakannya ini sifatnya secara umumnya baik, jahat, murah hati. Nah, itu pada poin yang keenam yang dimaksud ya nak ya. Nah, anak-anak ibu, nah tadi di bagian pertama tadi mengenai sifat Raja Sungging Perbangkara protagonis, kita maknai dia baik. Ya sudah, kita buat jadi baik. Namun Bu, selain baik ternyata Raja Sungging ini dia bijaksana. Boleh ditambah lagi Bu? Boleh nak, siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Namanya sifatnya ini kan di bagian perwatakan kan secara umum bahasanya kita gunakan nak. Boleh. Lalu yang kedua, Wayung, baik dan penyayang. Nah, ada tambah lagi dan penyayang. Dayang Sumbi, baik, penyayang, dan olas asih. Nah, lebih dari satu lagi. Lalu Tumang, sifatnya baik. Benar tidak 4 tadi ibu bikin? Ya, protagonis. Protagonis itu baik. Baik tambah lagi, tulus menyayangi Dayang Sumbi. Sangkuriang, pemarah, nakal, pemarah. Benar tidak ya? Iya, antagonis, benar. Nah, pemarah, nakal, keras kepala, dan durhaka. Bu, lebih dari satu ya, buat saja nak lebih dari satu. Nah, lalu unsur intrinsik yang terakhir, amanat. Amanat, pesan yang ini mau disampaikan kepada si penulis ya.
pesannya itu hati-hati dalam berbicara. Sebaiknya berpikir dahulu baru berbicara, dan jangan emosi, jangan sampai menyakiti atau membunuh binatang yang tidak bersalah. Itulah amanatnya. Nah, itulah penjelasan bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik. Nanti nak di tugas kamu ibu berikan seperti itu. Kamu menganalisis menganalisis unsur intrinsik pada sebuah cerita di buku tema kamu. Makanya ibu pernah mengingatkan, kalau ibu ngasih materi video penjelasan mana yang menurut kamu penting, kamu buat buku catatan kamu. Jangan mesti ibu bilang, nak dicatat ya nak bagian ini. Tidak, mana yang menurut kamu penting. Karena apa? Nanti di saat ujian kamu bisa melihat catatan kamu kembali, kamu bisa membacanya ya. Ibu harap kamu selalu mencatat materi yang mana menurut kamu penting ya nak ya. Itulah pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia. Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi. Untuk tugas itu di halaman 76 ada wacana hebatnya dokter kami. Itu mata pelajaran PKN. Kamu tulis wacananya. Nah, soalnya itu ada di halaman 77 dan 78 ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Kalau di paling bawah itu ada dari dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Nah, itu tidak usah ditulis ya nak ya. Itu untuk PKN. Lalu untuk bahasa Indonesia, kamu menganalisis unsur intrinsik pada cerita hebatnya dokter kami. Itu di halaman 76. Nah, karena kamu sudah menulis wacana itu, cerita itu pada mata pelajaran PKN, tidak usah kamu tulis lagi. Kamu hanya membuat analisisnya. Nanti kan di bawahnya itu bahasa Indonesia. Buat judulnya analisis unsur intrinsik cerita hebatnya dokter kami. Itu judulnya. Baru buat di bawahnya 1 tema. Apa temanya? Ya. Kamu analisis sesuai dengan video penjelasan yang ibu berikan tadi, dan pada video sebelumnya juga sudah ibu jelaskan bagaimana menganalisis unsur intrinsik ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya dengan tugas-tugas kita. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.